Yo, what's up homies? Kali ini gue akan memberikan kalian alur cerita The Amazing World of Gumball episode 39 season 4 yang berjudul The Scam. Akhir-akhir ini FYP TikTok gue itu banyak ngebahas tentang backrooms. Buat kalian yang belum tahu apa itu backrooms, backrooms itu kayak sebuah tempat yang berada di bawah realita. Dan backrooms ini hanya bisa diakses dengan menembus pembatas antara dunia tempat kita tinggal dan backrooms. Nah, di backrooms juga terdapat banyak ruangan atau bisa dibilang banyak tingkatan. Nah, saat gua mencari tahu lebih banyak tentang level-level di backrooms, gua nggak sengaja nemu satu level yang cukup menarik untuk dibahas. Level tersebut adalah level ke-363 dan bernama The Animated Fictional Reality atau nama lainnya Elmore City. Ya, itu adalah kota tempat di mana Gumball tinggal. Menurut fandomnya, level 363 ini merupakan replika yang hampir sempurna dari kota Elmore dan dihuni oleh entitas misterius yang mampu sepenuhnya mereplikasi seluruh penampilan, suara, ingatan, perasaan, dan kepribadian dari penghuni Elmore yang asli dari kartun yang sebagian besar didasarkan, yaitu kartun Gumball. Nah, saat membaca tentang level ini, gue tiba-tiba teringat dengan episode The Scam dari kartun Gumball. Karena ada sedikit bagian cerita dari episode tersebut yang sangat mirip dengan konsep The Backrooms. Sebelum kita lanjut ke pembahasan episodenya, jangan lupa subscribe channel ini jika kalian tertarik dengan channel yang membahas kartun seperti ini. Jika sudah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai cuy. You gotta leave those worries on your shelf. Whatever happened to being yourself? I don't know, but tonight let's lose control. Life ain't fun if you're all alone. I can get you anything that you want and more. Episode dimulai di sekolah Elmore. Kelas Gumball sedang mengadakan penilaian di mana setiap siswa dan siswi harus naik ke atas dan menunjukkan bakat mereka. Penilaian ini diadakan karena sekarang hari Halloween. Kita diperlihatkan Idaho, si bocah kentang yang pakai kostum. Dia telanjang anjing. Nah, si Idaho ini menyanyikan sebuah lagu kayak lagu Halloween gitu. Setelah itu Tobias disuruh naik, tapi sayangnya wajahnya terlihat babak belur, seperti habis dikeroyok massa. Nona Simian mengira kalau Tobias memakai topeng, tapi ternyata itu wajah asli Tobias. Tobias memiliki alergi terhadap cat muka. Tobias pun disuruh ke rumah sakit, dan Nona Simian menyuruh Gumball untuk naik dan menunjukkan bakatnya. Gumball pun naik. Dia memakai kostum seperti Joker. Lalu dia menceritakan sebuah kisah tentang monster mengerikan yang bernama Gargaroth. Monster tersebut sangat buruk rupa, sampai-sampai orang-orang tidak bisa menjelaskan rupanya menggunakan kata-kata. Jadi Gumball menggunakan pantomim untuk memberitahukan rupa dari Gargaroth. Anyway. Legenda mengatakan kalau Gargaroth itu mencari satu orang untuk dimakan di setiap tahunnya. Sampai suatu hari, Gargaroth meminta seorang raja untuk memberikan putrinya untuk dinikahi oleh Gargaroth. Sang raja pun menerimanya dengan syarat Gargaroth tidak boleh memakan orang lagi. Saat di pernikahan, sang putri tidak kuat melihat wajah calon suaminya yaitu Gargaroth yang amat sangat buruk rupa dan memutuskan untuk kabur. Si putri mendang fisik ya. Akibat dari itu, Gargaroth pun sangat marah dan memakan semua orang yang menghadiri acara pernikahannya. Setelah itu, Gargaroth pun dibuang ke dunia bawah, sampai-sampai orang-orang tidak boleh menyebut namanya. Semua orang yang ada di kelas Gumball sangat ketakutan akibat cerita dari Gumball. Apalagi saat Gumball terus mengatakan nama Gargaroth berkali-kali, padahal dia sendiri yang mengatakan kalau orang-orang tidak boleh menyebut nama Gargaroth. Carmen pun menyuruh Gumball untuk berhenti mengatakan namanya. Gumball pun baru sadar. Setelah itu kejadian aneh terjadi, di mana kepala Sarah melayang, membuat seisi kelas panik. Bukan cuma kepala Sarah saja, banyak benda mati juga ikut bergerak sendiri. Semua orang di kelas lalu kabur meninggalkan kelas kecuali Gumball dan Darwin. Ternyata kejadian aneh itu disebabkan oleh Carrie. Gumball dan Carrie bekerja sama agar teman-teman mereka ketakutan dan mereka bisa berpura-pura menjadi pembasmi hantu agar bisa mendapat imbalan banyak permen.
Darwin merasa tindakan itu salah dan menyuruh Gumbal untuk berhenti melakukan itu. Awalnya sih begitu, sampai dia cukup tertarik untuk ikut dengan Gumbal karena Carrie juga ikut bersama Gumbal. Ya buat kalian yang belum tahu, Darwin itu sangat suka dengan Carrie cuy. Setelah itu, Gumbal dan timnya pergi ke ruang kepala sekolah untuk memeriksa apakah ada keberadaan Gargarot di sana. Kepala sekolah pun sangat marah dan mengusir mereka. Tapi beberapa saat setelah itu terjadi kejadian aneh di sana. Ya tentu saja itu disebabkan oleh Carrie. Gumbal dan Darwin berakting seperti Ghostbuster dan menggunakan alat penghisap debu untuk menarik hantunya, yaitu Carrie. Kepala sekolah pun sangat berterima kasih dan memberikan mereka setumpuk permen. Gumbal dan yang lainnya melanjutkan rencananya. Sekarang mereka pergi ke kantin. Carrie memasuki tubuh guru olahraga dan membuat kekacauan. Sampai Gumbal dan Darwin tiba, berpura-pura menjadi Ghostbuster. Semua orang di sana pun berterima kasih kepada Gumbal dan Darwin dan memberikan Gumbal dan Darwin banyak permen. Setelah itu mereka ke tempat lainnya seperti kolam renang dan ruang Mr. Small, lalu melakukan hal yang sama agar bisa mendapat permen. Setelah mereka merasa sudah cukup banyak mendapat permen, mereka pun pulang. Di atap rumah Gumbal mereka menyimpan semua permen yang mereka dapatkan. Tapi saat mereka baru pergi, tiba-tiba lantai sekolah mereka retak dan mengeluarkan cahaya berwarna merah. Kembali ke Gumbal dan yang lainnya, Carrie dengan malu-malu meminta Darwin untuk meminjamkan tubuhnya agar dia bisa makan permen. Darwin pun yang ikut malu mengizinkannya. Tapi sebelum itu, Darwin berusaha menyemprot mulutnya menggunakan pewangi mulut. Tapi semprotannya malah mengarah ke wajah Gumbal dan mengenai mata Gumbal. Gumbal merasa kesakitan. Saat dia membuka matanya, dia melihat sebuah cahaya berwarna merah di sekolah Elmore. Dia dan yang lainnya pun langsung pergi ke sana untuk menyelidiki apa yang terjadi di sana. Saat mereka sampai, Mr. Small memberitahukan kalau Gargarot mengambil alih sekolah. Gumbal dan yang lainnya pun kaget mengetahui kalau Gargarot benar-benar ada. Setelah itu, kepala sekolah menyuruh Gumbal dan timnya untuk masuk menghadapi Gargarot. Soalnya mereka mengira kalau Gumbal bisa menghadapi Gargarot seperti sebelumnya. Padahal sebelumnya itu cuma rekayasa. Singkatnya, Gumbal dan yang lainnya masuk dengan ketakutan. Gumbal bertanya kepada Carrie tentang cara mengusir Gargarot di cerita. Carrie pun menjawab kalau Gargarot diusir dengan pengorbanan seorang pahlawan tanpa pamrih. Mendengar itu, Gumbal mulai ketar-ketir. Akhirnya mereka telah sampai di lorong di mana Gargarot berada. Carrie dan Darwin berniat untuk kabur, tapi Gumbal menyuruh mereka untuk tetap di sini. Gumbal berusaha menyerang Gargarot memakai alat penghisap debunya, mengira kalau dia bisa mengalahkannya seperti pahlawan di cerita. Ya tentu saja itu nggak berhasil. Mereka kembali ke rencana awal, yaitu kabur. Tapi sayangnya mereka berhasil ditangkap oleh Gargarot. Sebelum ditangkap, Carrie mendapat ide, yaitu dengan memberi makan Gargarot menggunakan sebuah permen yang mereka dapat dari hasil jeripaya mereka. Gumbal awalnya tidak setuju, tapi saat mereka sudah berada di atas mulut Gargarot, Gumbal akhirnya setuju. Gargarot menerima tawaran Carrie dan Carrie pun membuka portal yang terhubung ke atap rumah Gumbal. Gargarot memakan semua permen sampai badannya membesar dan hampir meledak. Tapi sayangnya permennya tidak cukup untuk meledakkan tubuh Gargarot. Carrie bertanya kepada teman-temannya apakah masih ada sisa permen yang mereka pegang. Sebenarnya Gumbal mendapat 1 biji permen, tapi dia tidak ingin memberitahukan Carrie. Karena tidak ada cara lain lagi, Carrie dan yang lainnya pun kabur. Saat berlari, Gumbal tanpa sengaja cipokan dengan tembok. Darwin lalu mendekati Gumbal untuk menyadarkannya. Saat tangan-tangan Gargarot udah hampir menangkap mereka, Darwin berteriak menyuruh Gargarox berhenti. Darwin lalu mulai menceramahi Gargarox. Dia mengatakan kalau kekosongan dari tubuh Gargarot bukan dari perutnya, melainkan dari hatinya. Gargarot awalnya tersentuh, tapi pada akhirnya dia kembali mau menyerang Darwin. Tapi sebelum itu terjadi, Carrie menghentikan Gargarot dan menawarkan dirinya untuk menjadi istri Gargarot. Karena sudah tidak ada cara lain lagi, bahkan kabur pun tidak bisa. Gargarot pun tentu saja menerimanya. Gargarot ini kayaknya suka loli ya. Jadi bagi dia itu umur hanyalah angka cuy. Singkatnya mereka langsung menikah pada waktu itu juga. Saat mereka mau ciuman, Gumbal akhirnya melempar permen yang dia sembunyikan tadi. Karena dia tidak tega melihat Darwin yang akan terkena NTR. Tubuh Gargarot pun meledak.
Gumball dan yang lainnya keluar dan kali ini mereka benar-benar menjadi pahlawan. Sebelum pergi, Carrie sempat mengajak Darwin untuk makan es krim bersama. Soalnya permen mereka sudah dihabisin sama si Gargarot. Darwin tentu saja menerimanya, tapi Gumball langsung menarik Darwin untuk pulang. Dan episode pun berakhir. Ini episode kayak pergabungan dari Ghostbusters, The Backrooms, dan Stranger Things. Kemiripannya dengan Ghostbusters itu ada di pakaian dan alat mereka. Lalu kemiripannya dengan The Backrooms itu adalah saat Gargarot muncul. Dia muncul dari bawah tanah karena tempat tinggalnya berada di bawah dunia Gumball. Mirip kan dengan The Backrooms yang berada di bawah dunia kita ini. Dan yang ketiga, kemiripan dengan episode ini dengan Stranger Things adalah dari Gargarot itu sendiri, yang mirip dengan monster di season 3 dari Stranger Things. Tapi sayangnya gue nggak bisa nunjukin monsternya secara jelas, soalnya itu cukup menjijikan. Intinya rupa mereka itu cukup mirip, dan juga mereka sama-sama berasal dari dunia lain. Bedanya Gargarot itu keluar dari bawah tanah, sementara monster di Stranger Things ini keluar dari tembok. Mungkin kalian bisa cari sendiri di YouTube kalau kalian mau melihat monsternya. Oke, seperti biasa sebelum gua mengakhiri videonya, gua akan memberikan kalian detail-detail yang gua tangkap di episode ini. Kita mulai saat Gumball menceritakan tentang Gargarot. Salah satu orang yang ketakutan adalah Susie. Tapi di scene sebelumnya, dia tidak terlihat di dalam kelas. Kostum yang dipakai Gumball merupakan referensi ke karakter Beetlejuice dari film yang bernama sama, yaitu Beetlejuice. Adegan saat Gumball melilit Darwin itu mirip dengan adegan saat K melilit Mowgli dari kartun The Jungle Book. Musik saat Gumball, Carrie, dan Darwin berjalan di lorong itu sangat mirip dengan musik dari Ghostbusters. Kostum Banana Joe dan topi penyihir milik Tina juga dipakai oleh mereka di episode The Halloween. Riasan wajah Anton juga sudah dia pakai di episode The Party. Ini adalah episode keempat di mana Carrie menjadi karakter utama, setelah episode The Halloween, The Mirror, dengan The Ghost. Lagu saat Darwin menghalu sedang berpegangan tangan dengan Carrie itu mengacu pada lagu Lovin' You dari Minnie Riperton. Saat Darwin menegur Gumball, Gumball terlihat memakai kostum. Tapi saat di scene selanjutnya, saat dia melilit Darwin, dia sudah tidak memakai kostum lagi. Oke guys, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada hal yang kurang, kalian bisa tambahkan di kolom komentar. Jangan lupa like video ini jika kalian suka. Subscribe jika kalian tertarik dengan channel yang membahas kartun seperti ini. Koreksi di kolom komentar jika kalian merasa ada hal yang keliru di video gue ini. And have a nice day.